Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Di video kali ini saya akan bagikan fitur atau cara yang sudah tersedia di sebagian besar handphone Samsung, tapi jarang sekali kalian pakai atau mungkin ada beberapa yang sudah pakai. Fitur ini berguna untuk beberapa aktivitas dan ada 5 contoh fitur yang akan saya share kepada kalian. Tapi sebelum lanjut, lebih baiknya kalian bantu saya untuk like dulu video ini dan share video-video saya yang lainnya, agar channel ini bisa berkembang dan membagikan banyak sekali manfaat seputar dunia teknologi. Sebagai contoh, ini adalah Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon yang mungkin ada beberapa fitur yang beda di dalamnya dengan handphone kalian. Ya, nggak semua handphone Samsung sama fiturnya ya. Ada jenis entry level, mid range, dan flagship. Oke, langsung kita ke fitur yang pertama, adalah game plugin. Sebenarnya fitur ini nggak ada di handphone Samsung langsung. Kita harus download dulu di Galaxy Store untuk dapatkan aplikasi ini. Untuk keamanan jelas aman ya. Ini aplikasi buatan Samsung sendiri, bukan aplikasi nggak jelas yang ada di sembarangan website. Lalu gunanya untuk apa sih fitur game plugin ini? Ada banyak kegunaan. Di antaranya kita bisa monitoring atau setting game, apakah kita mau main dengan settingan apa, apakah mode tinggi, sedang, atau rendah. Langsung kita masuk ke menu fiturnya. Untuk S20 FE Snapdragon ini ada 7 fitur yang harus kita download terlebih dahulu. Langsung kita bahas kegunaannya masing-masing fitur ini ya. Yang pertama adalah Aim Assist. Fitur ini berguna untuk membantu kita mengenai atau menembak atau membidik sasaran dengan tepat. Dengan adanya fitur ini kita bisa langsung mengkeker target dengan jarak tertentu dan meminimalisir peluru yang terbuang sia-sia karena miss. Sangat berguna untuk kita yang bermain game tembak-tembakan seperti PUBG atau FF. Oke, next ke fitur kedua, yaitu adalah Daily Limit. Fitur ini berguna untuk membatasi kita berapa lama kita bermain game. Jadi kita bisa tahu apakah kita terlalu lama bermain game. Karena terlalu lama bermain game juga tidak baik untuk kesehatan. Next, ke fitur berikutnya adalah Game Booster Mode. Ini adalah fitur untuk men-setting pengaturan performa dari sebuah game. Di sini ada menu auto, baterai saving, balance, maksimal FPS, high quality, dan custom. Kalian tinggal pilih saja performa yang mana kalian, terserah kalian. Itu terserah kalian ya. Next, ke fitur berikutnya adalah Game Clock. Fitur ini berguna kalau kalian para gamer farming, yang berguna saat kita ngegame farming dan meninggalkan game. Setelah waktu dihitung mundur selesai, maka akan ada pemberitahuan di handphone kalian masing-masing. Oke, next ke fitur berikutnya adalah GIF Creator. Fitur ini berguna untuk kita bisa merekam balik sebuah kejadian di dalam game dan langsung menyimpannya di dalam galeri kalian. Oke, next ke berikutnya adalah PerZ atau Performa Z mungkin ya. Fitur ini berguna untuk memonitoring penggunaan CPU, GPU, FPS, temperatur, dan memory usage. Berguna bagi kalian yang ingin melihat kemampuan handphone kalian saat dipakai bermain game. Oke, next ke berikutnya adalah Priority Mode. Fitur ini berguna untuk memprioritaskan kita saat bermain game. Ya. Next ke berikutnya adalah fitur yang ada di handphone Samsung. Lalu kita cek adalah fitur lasso. Fitur ini berguna untuk memotong sebuah objek foto kalau mau dijadikan stiker di WhatsApp. Ada 3 pilihan saat kita gunakan fitur ini. Ada otomatis bagi kalian yang nggak ingin ribet menggunakan fitur ini, maunya langsung jadi. Lalu setelah terpotong langsung kita sempurnakan dengan pilihan tambah dan kurangi secara manual. Fitur ini paling enak jika kita menggunakan Samsung Note ya. Dan setelah selesai langsung kita save dan kita buat untuk stiker WhatsApp. Lanjut buka aplikasi Stikerly ya kalau pilihan aplikasi saya. Kemudian tambahkan pilih reguler.
dan pilih foto yang tadi kita lasso, lalu pilih berikutnya dan simpan, dan stiker baru sudah jadi. Next, ke fitur yang jarang sekali kalian pakai kemudian kalian mungkin bisa gunakan adalah Samsung Keyboard. Keyboard buatan Samsung ini sebenarnya sudah banyak sekali fitur yang melimpah, tapi jarang ada yang memanfaatkan. Maunya ganti keyboard yang lain, aplikasi yang lain misalnya. Oke, cara akses untuk fitur ini kalian klik 3 pojok di sini lalu muncul 12 fitur. Kalau di S20 FE ada 12 fitur. Ada fitur cari, terjemahan, Samsung Pass, Spotify, YouTube, papan klip, pengetikan teks, mode, ukuran keyboard, Bitmoji, Moji Talk, kemudian ada emoji AR. Kita bahas yang penting-penting saja. Ada 3 hal, yaitu adalah terjemahan, Samsung Pass, dan YouTube. Pertama, kita bahas untuk terjemahan terlebih dahulu. Fitur ini berguna jika kita ingin mentranslate sebuah bahasa dari suatu bahasa ke bahasa lain dengan mudah. Kita tinggal pilih menu terjemahan dan masuk ke bahasa yang ingin kita translate, dan setelah itu translate langsung otomatis masuk ke teks kita. Sangat mudah. Kedua adalah Samsung Pass. Samsung Pass biasanya adalah fitur untuk menyimpan password atau kode rahasia di handphone Samsung yang biasa kita pakai. Tapi kalau di keyboard, Samsung Pass ini berguna untuk copy paste misalnya alamat, catatan, atau kartu. Tentunya ini aman ya, karena masuknya untuk fitur Samsung Pass ini harus memindai sidik jari terlebih dahulu, jadi aman. Yang terakhir adalah fitur YouTube. Fitur ini berguna kalau kita mau mengcopy atau meng-share link video YouTube ke teman-teman kalian. Caranya tinggal pilih menu YouTube dan pilih video yang ingin kita share ke teman-teman kalian. Kita klik alamatnya video tersebut dan langsung otomatis teksnya muncul di teks chat kalian. Next, ada fitur yang biasanya kita kalau ingin swipe notifikasi 2 kali di handphone Samsung. Ada cara yang lebih praktis agar kita bisa tampilkan tampilan swipe 2 kali tersebut. Caranya kita pakai 2 jari kita untuk swipe ke bawah dan otomatis akan langsung masuk ke menu notifikasi yang 2 kali swipe. Mudah kan? Dan gak ribet. Next, ke fitur berikutnya adalah Bixby Routine. Fitur ini umumnya berguna untuk melakukan perintah suara. Tapi untuk kali ini Bixby Routine bisa melakukan sebuah perintah otomatis. Isinya adalah seperti if and then. Contohnya, misalnya saya ingin ke masjid di suatu tempat yang sudah kita tandai lokasinya. Misalnya masjid kantor. Maka then-nya itu diisi otomatis handphone silent atau getar saja. Dan di sini cara aksesnya kalian tarik notifikasi di atas, kemudian kalian set sendiri untuk if dan then-nya yang kalian ingin gunakan. Banyak sekali opsi yang bisa kalian pakai. Ini tergantung kemauan kalian sendiri. Oke, demikian saja beberapa fitur handphone Samsung yang mungkin kalian belum ketahui, dan semoga setelah tahu fitur ini kalian bisa pakai fitur ini untuk mempermudah pekerjaan kalian. Oke, demikian saja video ini saya buat. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.